Shalom, selamat pagi adik-adik. Kakak berharap adik-adik hari ini di dalam keadaan yang sehat dan pastinya diberkati oleh Tuhan. Oke, tetap semangat ya, karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang hebat. Engkau sungguh luar biasa. Kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu mendengar suara Tuhan. Urapilah hati kami dan telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita langsung saja ya, langsung membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ke-40 yang berjudul Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Silahkan adik-adik baca di rumah ya. Adik-adik, hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan tentang Esau dan Yakub. Kita melanjutkan cerita kita minggu lalu. Di video sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita Esau yang telah menjual hak kesulungannya berkat istimewa sebagai anak sulung kepada Yakub. Esau menukarnya dengan semangkuk masakan buatan Yakub. Di awal kisah, pada pasal ke-27 ini, Ishak, ayah dari Esau dan Yakub, sudah sangat tua. Rambutnya penuh dengan uban. Matanya juga sudah sangat kabur. Ia tidak dapat melihat dengan jelas. Badannya sudah sangat bungkuk. Ia tidak dapat berjalan jauh. Ishak merasa bahwa inilah waktunya ia akan memberkati Esau sebagai anak sulung. Sehingga ia memanggil Esau. Ishak ingin memberkati Esau, jadi Ishak menyuruh Esau pergi untuk berburu karena Ishak ingin memakan masakan daging hasil buruan Esau. Esau harus mengolahnya menjadi masakan kesukaan Ishak. Ishak tidak tahu kalau Esau telah menukar hak kesulungannya itu dan berkat istimewanya kepada Yakub beberapa tahun yang lalu. Pembicaraan Esau dan ayahnya didengar oleh Ribka, ibu Esau dan Yakub. Ribka sangat menyayangi Yakub. Ribka ingin Yakublah yang menerima berkat sebagai anak sulung. Ribka ingin Ishak memberkati Yakub. Maka muncullah sebuah ide di kepala Ribka. Saat Esau pergi untuk berburu, Ribka memasak makanan lezat kesukaan Ishak. Kemudian Ribka menyuruh Yakub memakai pakaian Esau sehingga bau tubuhnya seperti bau tubuh Esau. Ia juga menutupi leher dan lengan tangan Yakub dengan bulu-bulu domba agar terlihat mirip dengan Esau, dan Ishak tidak curiga. Pada awalnya Yakub menolak. Ia takut kalau ayahnya akan mengetahui rancangan mereka itu. Tetapi ibunya meyakinkan Yakub. Yakub melakukan semua yang diperintahkan Ribka kepadanya. Ia bersiap untuk menemui ayahnya. "Apakah engkau yang datang itu, Esau?" kata Ishak. "Cepat juga engkau mendapat hewan buruanmu. Allah pasti memberkati dan menyertai engkau sehingga nyata perburuanmu dilancarkan oleh Tuhan." Ishak menyuruh Yakub untuk mendekat. Ia menyentuh Yakub. Dari tubuh dan kulit Yakub semuanya sama persis seperti Esau, sehingga Ishak tidak merasa curiga sama sekali. Sekalipun Ishak merasa heran dengan suara Yakub, namun ia tetap memakan masakan yang dibawa oleh Yakub itu, serta memberkati Yakub yang dia kira Esau sebagai anak sulung. "Allah akan memberkatimu senantiasa. Engkau akan menjadi kaya dan akan berkuasa atas saudaramu," kata Ishak memberkati Yakub. Tak lama kemudian Esau kembali dari berburu. Ia dengan cepat menyiapkan masakan kesukaan ayahnya dan membawanya ke tenda ayahnya.
"Aku datang untuk menerima berkat-Mu, Ayah," kata Esau. Ishak baru sadar kalau ia telah ditipu oleh Yakub, tetapi sudah terlambat karena Ishak telah memberkati Yakub sebagai anak sulung, dan berkat itu tidak dapat dibatalkan. Hati Esau sangat sedih karena ia gagal mendapatkan berkat sebagai anak sulung. Ia menyimpan dendam dan sakit hati kepada Yakub. Adik-adik, apakah adik-adik tahu mengapa Esau bisa gagal untuk mendapatkan berkat sebagai anak sulung? Padahal dia memang adalah seorang anak sulung yang berhak mendapat berkat dari Ishak sebagai anak sulung. Iya, benar sekali adik-adik. Karena kesalahan masa lalu Esau, ia telah kehilangan berkat yang seharusnya menjadi miliknya, yang ia dapatkan tanpa harus bersusah payah. Hanya kesalahan kecil saja adik-adik. Keputusan yang ia ambil tanpa dipertimbangkan dengan matang membuat Esau kehilangan semuanya. Adik-adik sekolah minggu, kita juga sering melakukan kesalahan, bukan? Bahkan mungkin kesalahan yang kita buat berakibat fatal yang bisa merugikan bukan hanya diri kita saja, tetapi juga merugikan nama baik keluarga kita. Kesalahan bisa terjadi karena memang kita hanya manusia biasa saja. Jangan bersedih, jangan putus asa, sebab Tuhan sudah berjanji apabila kita dengan sungguh-sungguh berusaha, kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam ayat ini, Kejadian pasal yang ke-27 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Adik-adik, dari kisah Esau kita belajar bahwa setiap keputusan yang kita buat, apalagi jika keputusan itu ternyata keputusan yang keliru, maka ada akibat yang harus kita terima. Tetapi adik-adik tidak perlu sedih, karena Tuhan pun bisa memakai kesalahan kita atau kekeliruan kita tadi untuk membawa kita kembali melihat dan merasakan anugerahnya dalam kehidupan kita. Hidup kita akan dipulihkan dan setiap kesalahan yang kita lakukan akan diampuni. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melemparkan kuk yang berat itu dan mengubahnya menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dan diingatkan bahwa dalam setiap apapun yang kami lakukan, ada akibat yang harus kami terima. Tetapi kami percaya dengan anugerah dan kemurahan Tuhan, ketika kami berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menolong dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.